Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, judul yang akan kita bahas dalam rubrik wanita Islami adalah Maryam, teladan bagi muslimah sepanjang masa. Pendengar yang dirahmati Allah, Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa, wanita terbaik dalam kurun sejarah wanita. Banyak kaum hawa yang mencari suri teladan, namun mereka tidak tahu siapa kiranya yang pantas diteladani. Yang lain ada yang punya teladan, tapi terkadang hanya latah dan salah langkah. Apakah wanita muslimah tahu tentang Maryam? Tahukah wanita muslimah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memujinya sebagai wanita yang diabadikan kesuciannya dan dilebihkan atas wanita lain di dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, mensucikan engkau, dan melebihkan engkau atas segala wanita di dunia. Dialah pemuka kaum wanita di surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maryam adalah putri dari Imran, laki-laki saleh dari Bani Israel. Ibunya adalah wanita salehah yang telah menyerahkan putrinya yang masih dalam kandungan untuk berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menjanjikan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah janji ini dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan keluarga Imran hingga dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Begitu pula Maryam yang telah dimuliakan. Beliau radhiyallahu anha memiliki putra bernama Isa bin Maryam yang menjadi salah satu rasul ulul azmi dalam Islam. Beliau mengalami kehamilan tanpa disentuh seorang laki-laki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah meniupkan ruh ke dalam rahimnya melalui Jibril alaihissalam sebagai utusannya. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Utsman Al-Khamis dalam kitabnya yang berjudul Fabi Hudahu Muqtadih menerangkan bahwa ayah Maryam telah wafat saat Isa alaihissalam masih berada dalam kandungan ibunya. Ia wafat bersamaan dengan kelahiran putrinya. Ibu Maryam berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh setan, sehingga saat Maryam dilahirkan, setan tidak diperkenankan untuk mengganggunya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika ia dilahirkan, sehingga dia berteriak dan menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Maryam lahir dalam keadaan yatim, namun karena keberkahan dari kesalehan kedua orang tuanya, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang hendak mengasuhnya. Kemudian Nabiullah Zakaria yang menjadi pengasuh Maryam. Karena kedekatan hubungan kekeluargaannya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Maryam alaihassalam dengan wanita yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 75. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya adalah seorang siddiqah atau seorang yang sangat benar. Maryam radhiyallahu anha sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Apakah wanita tergoda dengan laki-laki? Ya, karena secara naluri wanita pun memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Dan wanita yang baik adalah yang menjaga diri sehingga tidak membuat laki-laki tergoda dan menjaga diri dari godaan laki-laki. Pernah suatu ketika Jibril datang pada Maryam dalam bentuk fisik laki-laki yang sempurna. Namun ya Maryam tetap menjaga dirinya. Allah berfirman dalam surat Maryam dari ayat 17 sampai ayat 18. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Kami mengutus ruh kami kepadanya, atau kami mengutus Jibril alaihissalam kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu pada Rabb yang Maha Pemurah, jika engkau seorang yang bertakwa. Melihat laki-laki yang sangat tampan, Maryam tidak terkecoh dengan merendahkan dirinya, mencoba menarik perhatian laki-laki tersebut. Ia malah berlindung kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauh. Hingga akhirnya Jibril mengatakan, Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Perkataan ini termaktub di dalam ayat selanjutnya. Barulah Maryam tahu bahwa laki-laki tersebut tidak bermaksud menggoda dan mengganggunya, dan ia juga bisa menjaga dirinya. Ternyata ia adalah malaikat yang Allah utus untuk memberikan kabar gembira kepadanya. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah sebagian kisah kehidupan Maryam, salah satu wanita yang dimuliakan Allah yang pernah ada di dunia ini. Dimuliakan karena ketakwaannya kepada Allah. Hendaknya wanita muslimah menjadikan Maryam sebagai salah satu teladannya. Janganlah menjadikan orang-orang yang di bawah beliau sebagai teladan, apalagi dari kalangan non-muslim. Sangat tidak patut bagi seorang muslimah mengambil teladan dari orang yang telah Allah hinakan dengan tidak memberikan hidayah kepada mereka, sedangkan muslimah telah Allah muliakan dengan keislamannya. Pendengar, agama kita yang mulia banyak melahirkan sosok-sosok wanita tangguh. Mereka hebat dalam menjalani kehidupan dunia, memiliki cita-cita tinggi di akhirat, dan taat kepada Rabb mereka. Sudah seharusnya wanita muslimah menjaga diri dari laki-laki. Karena itulah kemuliaan. Jangan tertipu dengan ungkapan bahwa kehebatan wanita itu karena mampu menaklukkan laki-laki dengan rayuannya. Parameter wanita muslimah bukanlah wanita-wanita non-muslim. Bukanlah wanita-wanita yang bisa mengganggu laki-laki. Hendaklah wanita Islam menjadikan Maryam sebagai salah satu teladan, terutama di zaman ini, ketika pergaulan laki-laki dan perempuan hampir tidak ada batas. Maryam radhiyallahu anha yang sudah Allah sebut langsung sebagai wanita terpilih, wanita yang terbaik, wanita yang disucikan, namun masih enggan berdekatan dengan laki-laki karena takut tergoda. Ia takut kalau kedekatannya dengan laki-laki menimbulkan sesuatu yang Allah haramkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.